Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanya Pak ya? Ya, siap. Ini akhir-akhir ini kan Volumenya agak dikit ya, agak maju. ini akhir-akhir ini zaman kan kelihatannya giroh atau semangat untuk tolabul ilmi atau ngaji itu kurang. Apa ada pengaruhnya dengan kondisi yang terjadi di sekitar kita atau ulama-ulama kita? Apa perlu mujadid lagi seperti pembaruan metode-metode gimana gitu supaya orang bisa seperti orang-orang dulu salafus soleh atau gitu, sampai ngaji dia sampai tua, sampai akhir hayatnya masih menuntut ilmu terus. Itu menurut Pak Yai gimana itu tanggapannya? Pertanyaannya lumayan ini. Akhir-akhir ini giroh untuk tolak ilmu ya, menuntut ilmu, pengajian lah. Sepertinya kurang giat ya, kurang semangat dibandingkan dengan dulu gitu ya. Kalau orang-orang dulu kan namanya ngaji itu biar jauh, bawa oncor gitu ya, jauh-jauh tuh rombongan berangkatnya. Itu orang-orang dulu bahkan sampai tua ngaji. Nah, kalau bicara pengaruh ya, masa zaman orang-orang tua kita dulu, bahkan kecil kita dulu dengan zaman sekarang kan perbedaannya sangat jauh sekali. Satu, di zaman yang sudah modern ini kan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin canggih ya, semakin maju. Bahkan apa yang terjadi di Amerika hari ini bisa kita saksikan dan dengar sekarang. Jadi kalau orang-orang dulu itu masih murni, bersih lah, bersih, tidak terkontaminasi dengan pengaruh-pengaruh macam-macam. Kalau zaman sekarang ini kan justru zaman yang sudah didominasi dengan apa ya, serba teknologi, medsos ya. Bahkan di medsos sekarang kan sulit membedakan mana orang alim, mana orang jahil. Ada yang kita anggap orang alim gitu ya, pakai turban, pakai jubah. Di medsos itu isinya ribut melulu, sesama orang alim gitu kan. Terus akhirnya kadang-kadang ada orang yang biasa-biasa aja gitu di medsos itu, tapi bicaranya masalah keilmuan gitu. Sehingga masyarakat sekarang itu kan bingung di dalam mencari kebenaran. Terus yang benar sing ndi gitu loh. Jujur aja dan caranya yang benar sing ndi. Sementara kita anggap orang linuweh itu, orang yang punya kelebihan ilmu, gontok-gontokan enggak akur gitu. Ya, kalau kita mau bijak, berpikir bijak itu dengan adanya itu kita jadikan pelajaran. Akhirnya begitu besar itu perbendaharaan ilmu dalam Islam. Tapi orang yang awam kayak kita ini di masyarakat umum mau bersikap bingung. Si A begini, si B begitu, si C begono, buat nggak karuan. Ya, bisa jadi kalau kita mau ini harus ada metode yang memang harus ada pembaharuan gitu. Pembaharuan metode apa yang menarik. Ini kan membutuhkan pemikiran yang luar biasa dari pola pikir itu ya, diperlukan untuk menentukan sikap. Pola pikir untuk
untuk menentukan cara bersikap, cara berbuat, cara bekerja gitu ya. Bagaimana apa yang kita kerjakan. Kita sendiri sudah berbagai cara sebetulnya. Berbagai cara. Jangankan di lingkup umum, di lingkup jamaah satu masjid aja sulit untuk kompak. Bisa ayo gitu. Dan bisa jadi pemahaman tentang berjamaah, pemahaman tentang berjamaah itu kurang dipahami dan kurang apa ya, kurang begitu dipikirkan. Ya, yang namanya berjamaah itu kan mestinya mengakui adanya satu imam yang harus diikuti. Artinya standar samina wa ta'na itu kan imam. Kita dengar, kita taati, kayak kita sholat itu kan imam kita dengarkan bacaannya. Terus kita patuhi imam ruku, kita ruku. Dan sekarang ini kan nggak dipraktekkan dalam berjamaah, dalam kehidupan. Hanya waktu sholat. Di luar sholat enggak. Contoh ketika dalam satu jamaah ada satu apa ya, satu ide gagasan untuk melakukan sesuatu dari sang pimpinan, itu kadang-kadang jamaah nggak respon. Jamaah nggak respon, nggak komen, nggak. Nah, itu sulitnya. Boro-boro mendukung atau apa ya. Harusnya kalau dalam sebuah jamaah, ketika imamnya itu membuat satu kebijakan apa yang akan dilakukan, itu disengkuyung harusnya. Ayo bareng-bareng supaya maju, supaya jalan, supaya lebih apa? Nah itulah giroh maksudnya. Nah ini penyebabnya macam-macam. Orang sekarang itu lebih didorong untuk memenuhi gaya hidup dan tidak sadar dan tidak berpikir tentang kebutuhan hidup. Sebenarnya kalau orang berpikir kebutuhan hidup, nggak kalut hidup itu, pasti cukup. Tapi karena orang sekarang dipicu untuk memenuhi gaya hidup, sehingga orang kekurangan terus. Jadi pikirannya fokus terhadap sesuatu yang akan dia dapatkan, kemudian dia mengabaikan yang unsur-unsur lain. Dengan kata lain, urusan gaya hidup itu kan duniawi. Lebih condong kok full ke duniawi. Jadi yang harusnya siang malam itu dibagi, ini malah siang malam dipakai semua untuk duniawi. Nah, Rasulullah aja memilih waktu malam untuk urusan akhirat, pendekatan diri pada Tuhan. Itu dengan sholat sunnah di waktu malam. Ada hadis kuncinya itu. Apabila hambaku mendekat kepadaku dengan melakukan amalan-amalan nawafil, amalan sunnah, maka pada kala itu aku sangat percaya dia, maka aku cinta sama dia. Tangannya adalah tanganku ketika dia berbuat, lisannya lisanku, dan itu di hadis kunci kan ada itu ya. Nah itu sebetulnya. Nah ini salah satu faktor itu lah. Untuk metode berikutnya sebetulnya pola pikir. Pola pikir inilah yang harus digulawentah. Tentunya nggak perorangan, harus sama-sama. Ada komunitas yang memang berusaha merumuskan pola pikir apa gitu ya, yang bisa untuk menentukan cara kerja kita di dalam berdakwah, sehingga umat ini mulai bangkit, ada giroh. Bisa jadi umat ini merasa jenuh dengan janji-janji yang tidak pernah ditampakkan gitu. Janji nanti, tapi nggak pernah diperlihatkan. Yang dijanjikan nanti itu apa bentuknya itu kan nggak pernah ada. Dan nantinya itu nggak ada batas. Bahkan mungkin sampai kita mati pun masih nanti juga ke anak cucu kita. Apa yang dijanjikan kepada kita sampai kita mati itu
ke anak kita itu masih nanti, ke cucu kita masih nanti. Nah ini pola pikir ini loh yang harus dibentak sebetulnya untuk menentukan sikap. Makanya orang sekarang lebih menuntut pada fakta, realita, kenyataan, bukti gitu. Mana sih buktinya gitu. Ketika buktinya itu tidak ada, ya udah. Makanya kita ingin mencoba sebetulnya. Kita sering itu cobalah. Kita menyampaikan sesuatu itu yang sudah kita lakukan dulu. Kita sudah melakukan, kita merasakan, kita sudah ngalami, kita bisa tunjukkan gitu. Kan kita enggak. Kadang-kadang kita sendiri belum ngerti gitu kan. Memberi pengertian, akhirnya orang juga nggak ngerti gitu. Terus kalau itu berkelanjutan, dia nggak merasakan manfaat apa-apa. Bisa jadi faktor itu. Nah, sekarang orang ngaji kan, pengajian banyak juga kan, harusnya wawasan tentang keislaman itu masyarakat harusnya lebih maju. Tapi kan enggak. Yang ada menghujat, caci maki, ya kan, menyalahkan, menghakimi. Nah itu akhirnya sembuh lah, aku ngene jadi salah ngono jadi salah ngono. Nah, kita kan sudah mencoba. Misalnya masalah ngaji Al-Qur'an ya. Ya, kita berusaha ada kajian, ada tadabburan ya, ada tafakuran, ada tadarusan. Kemudian bagi orang-orang yang sudah membaca Al-Qur'an, ingin memperbaiki bacaan Al-Qur'annya, itu kan kita adakan sudah semaan. Siapapun yang rajin semaan, lambat laun bacaan Qur'annya mesti bagus. Ya kan? Karena bacanya di semak. Itu kan kita udah coba itu ya kan? Sebetulnya. Nah, tinggal berikutnya, ayo kita kaji, kita mendalami apa sih sebenarnya isi Al-Qur'an ini. Kegiatan ini nggak pernah ada. Gimana mana kayak gitu, ceramah, ngomong aja ini, di sini nggak aktif. Kalau kayak gini kan aktif sama-sama. Nah, jadi kalau untuk faktornya ya faktor kondisi zaman yang berubah. Sekarang banyak pengaruh-pengaruh pemikiran-pemikiran modern yang ditunjang dengan teknologi yang canggih ini, sehingga orang lebih condong ya semua didigitalkan gitu ya kan. Semua ini orang sekarang berpikir kalau cuma mau ngaji begitu ya, dengerin ceramah begitu, itu di handphone itu kita bisa milih kiai, mau milih yang lucu ada, milih yang galak ada, yang milih radikal ada, milih yang kalem ada, yang lembut ada, yang baca kitab ada, dan tidak perlu capek-capek, repot-repot, bisa sambil nyender, sambil rebahan gitu. Kalau perlu dicolok itu pakai headset gitu sambil rebahan, bisa sekarang. Makanya sekarang itu bagaimana kita bukan berpikir pintar tapi berpikir cerdas. Coba pakai bilhal. Kalau perlu kita mengadakan sesuatu yang baru, yang menarik gitu. Kalau nggak ada, sulit sekarang. Sulit. Yang berjalan itu memang yang komunitas-komunitas yang sudah ada, dan bahkan kuantitasnya bukan bertambah, malah kan kalau kita lihat berkurang lah, di dulu jauh sekarang ini. Ya, ini harusnya dirembuk bareng-bareng, dijadikan baksul masail misalnya kan, ada pembahasan masalah yang menyikapi kondisi. Kalau kita ngaji fikih lagi kan, orang sekarang lebih pintar. Ya kan? Di sini ngaji fikih, ntar ke sono ngaji fikih lagi gitu ya kan. Sementara itu sudah dipraktekkan. Artinya umat sudah mengamalkan gitu loh. Ya udah. Kenapa nggak yang baru? Ya, saya rasa itu. Jadi ini jadi renungan bersama sebetulnya. Kalau kita sendiri sebetulnya ya bagi orang awam menyikapi kondisi sekarang judek. Makanya mau nggak mau harus kembali ke jati diri. Ya kita ngaji gitu aja. Siapapun yang merasa sekarang bingung untuk menyikapi kondisi yang serba tidak menentu,
nggak ada salah satu cara. Kembali pada jati diri masing-masing, kita butuh nggak kebenaran itu. Menanamkan rasa ini ya, kalau tahu ya, ayo kita ngaji dari sumbernya. Yang sadaqallahul azim gitu. Kemudian ayo kita praktekkan, nggak ada cara lain. Kamu ngikutin sana sini bingung. Ini berpendapat, ini berpendapat, ini berpendapat. Mumet kita. Apa yang kita tahu, kita paham, amalin aja. Ya kan? Nanti kalau kita salah juga ditegur orang. Kira-kira begitu Pak, kira-kira. Apa ada yang mau ditambahin apa misalnya? Mas Ahmad juga boleh nanti apa? Gimana? Enggak, ini perlu. Ini namanya diskusi ya, diskusi untuk mencari kebaikan. Sambil ngerokok sambil ngopi. Ini Pak Yai. Iya. Kan ini kan zaman medsos ya. Zaman medsos ya. Itu kan banyak yang lihat YouTube atau yang lain atau TikTok, kan banyak sekarang yang lewat ngaji-ngaji. Iya. Doang ini gitu. Iya. Itu menurut Pak Yai, apakah dia nggak ngadep guru secara langsung, tapi apa dia udah ngaku murid, apa itu ada asarnya, apa ada, menurut Pak Yai ada bisa pengaruh buat dia, apa yang lebih baik itu langsung menghadap sama ketemu sama orangnya langsung atau face to face atau berhadapan secara langsung. Itu ada beberapa pemahaman, ya kan? Ada pemahaman syariat, ada pemahaman torekot, gitu ya. Ada pemahaman secara hakikat, marifat dan sebagainya ya. Secara syariat mah, zaman sekarang banyak buku-buku cetakan yang dijual di kaki lima, bahkan di keliling-keliling di mana-mana. Dia bisa baca, misalnya tuntunan sholat tuh ya, orangnya nggak bisa sholat, dia dengan ngikutin buku itu ada gambarnya, sesuai dengan penarahan dia, gaya tangkap dia bisa praktekkan. Seandainya ada kekurangan dikit-dikit mungkin bisa dibenahin gitu kan. Ketika dia ketemu teman di masjid, di musola, bisa pasti dikasih tahu. Itu ya, itu cara syariat. Ya sama aja baca buku dengan kita di YouTube atau TikTok kan sama. Hanya kalau di YouTube, di TikTok ada suara. Kadang-kadang hanya suara tok ya kan. Kadang-kadang ada divisualkan dengan videonya gitu. Ya sama aja kan nggak ketemu. Kalau masalah ikatan antara guru dan murid ya tidak ada. Nggak ada ikatannya, nggak ada karena emang nggak ketemu cara syariat. Tapi gimana? Ya bagus-bagus saja. Yang penting kan dia ngerti, dia jadi baik. Gitu ya. Kemudian kalau menurut ilmu thariqat kan di dalam thariqat itu ada sistem namanya sistem mubaya'ah. Bai'at, ada ikatan antara guru dan murid. Antara mursyid dan murid itu ada ikatan. Dan ikatan ini yang diyakini bahwa ini ikatan yang bersanad. Makanya mursyid itu mesti sanadnya nyambung. Sanad keilmuannya nyambung sampai Rasulullah kan gitu kan. Si A muridnya si B, si B muridnya si C, terus nyambung sampai ke tabi'in, ke sahabat, sampai ke Rasulullah kan gitu. Itu sistem itu sistem kemursidan kan. Oke. Itu di thariqah itu. Kalau kita bicara itu ya nggak ada ikatan antara guru dan murid. Apalagi kalau Imam Ghazali itu menyatakan murid di hadapan guru itu ibarat mayat di hadapan orang yang memandikan. Pasrah lah sama guru itu. Kon miring-miring, kon tengkurap, lungguh didengak. Gitu. Kalau Imam Ghazali sampai seperti karena apa? Keterikatan murid dan murid. Dan
itulah nanti pertanggungjawaban ya kan. Di akhirat itu begitu, kamu kok gini ya kata si A masih B diurut. Oh ya, itu kan pertanggungjawaban, itu cara mereka begitu. Cara hakikatnya ya, ilmu itu milik Allah, ya kan? Ilmu itu milik Allah aslinya. Kemudian Allah zaman dulu dengan zaman medsos sekarang itu sama apa berbeda? Coba kalian dulu kan, Allah zaman dulu belum ada medsos, dengan Allah sekarang udah ada medsos, itu sama apa tidak? Sama kan? Artinya kalau Allah zaman dulu bisa memberikan ilmu langsung ya kepada hambanya, gitu ya. Kira-kira sekarang Allah bisa nggak begitu? Bisa juga sebetulnya. Sebetulnya bisa. Makanya ada istilah orang itu menuntut ilmu sampai ini, kemudian ada yang mencari-cari ilmu namanya ilmu laduni gitu ya. Sampai ada begitu, karena apa? Ilmu laduni kan ilmu yang langsung dari Allah. Ilmu langsung Tuhan berikan, contohnya kayak Allah memberikan ilmu kepada Nabi Khidir itu kan, Nabi Khidir kan nggak diterangkan dia membawa kitab apa. Beda dengan Nabi Musa, Nabi Daud, ya, Nabi Isa, Nabi Muhammad itu kan ada kitab pedomannya yang dijadikan dasar atau landasan dalam menetapkan satu kebijakan. Kayak Nabi Khidir itu, dia ilmu dari mana itu kalau dipikir kan? Bahkan di hadapan seorang Rasul yang ulul azmi, dia berani mendemonstrasikan ilmunya itu. Merusak kapalnya orang yang ditumpangi, membunuh anak-anak yang tidak berdosa, kan membangun rumah orang yang roboh tanpa upah, tanpa ada yang nyuruh. Dia ilmu dari mana itu? Nah, dan Nabi Isa juga diperintah untuk belajar sama dia. Itu di Quran diceritakan di surat Al-Kahfi itu. Jadi kalau kita mandangnya dari sisi mana kan gitu jadinya, karena ada hal-hal seperti itu. Sebetulnya ya di dalam harus disyariati kan gitu. Ya ngaji itu itu ya ono gurune kan gitu ya. Setelah disyariati ya ditarekoti supaya bisa sampai kepada hakikatnya kan gitu. Kalau kita itu ya harus begitu. Jadi kalau kita sakit, wah itu mah nggak tersambung, nggak bakalan. Dan ini susah juga. Emang yang punya menang siapa? Menentukan kan Allah. Allahnya maha kuasa, kekuasaannya maha, yang tidak bisa dibatasi ya kan, nggak bisa diintervensi. Itu kalau kita itu tergantung dari mana kita memandangnya. Kalau kita pandang dari segi syariat, bagus. Daripada nonton yang enggak, daripada bikin status yang macam-macam, mendingan nyetel YouTube isinya pengajian. Betul nggak? Itu kalau meresap juga bisa merubah pola pikir, kekejiwaan. Banyak yang itu. Anak-anak itu yang main itu, TikTok itu yang kejiwaan, banyak yang kejiwaannya terganggu, terpengaruh dengan medsos itu banyak. Ya kan? Ya anak sekarang banyak anak mulutnya kotor, manjung. Itu kan gara-gara nonton main game yang pakai top up itu. Ya kan? Bentak-bentak sendiri, ketawa sendiri kadang kan, teriak-teriak sendiri. Itu kan terpengaruh jiwanya. Bisa mempengaruhi juga bisa. Walaupun itu sebetulnya. Jadi dari mana mandangnya gitu ya. Tetapi alangkah baiknya ya menuntut ilmu itu ya cari guru, memilih guru, ya kan, memilih guru itu penting ya, terutama ya sanadnya ya. Sanad itu ya, jalur kemusyikan di toriko itu kan penting. Kalau tanpa musyid misalnya bagaimana ya, kalau kita kembali secara hakikat ya Allah itu mursyid yang hakiki malah kan begitu ya, pembimbing sejati itu. Makanya masalah nuntut ilmu ini kan
Nabi membagi dua, memberikan wacana pada kita masalah ilmu ya. Nabi pernah mengatakan al ilmu ilmanin, al ilmu fil qalbi bahwa ilmu nafi. Nah, kemudian al ilmu ala lisan padalika hujatullah ala khalqihi. Jadi ilmu itu ada dua macam, al ilmu ilmanin. Yang pertama adalah ilmu fil qalbi, ilmu yang tertancap ke dalam kolbu. Padalika ilmu nafi, maka itulah yang disebut ilmu yang bermanfaat. Jadi ilmu yang bermanfaat itu ilmu yang tertancap ke dalam kolbu. Nah, kemudian al ilmu ala lisan, ada ilmu yang cuman lesan, tidak tertancap ke kolbu, tapi ini lesan. Lesan itu bisa menghafal, bisa ya kan macam-macam lah. Padalika hujatullah. Ya, maka ilmu itu hanya ilmu hujah, ilmu untuk pintar ngomong, pintar berdiskusi, itu ya, berdebat apa hujah. Itu ala khalqihi pada makhluknya. Makanya ya udah kalau ilmu manfaat ya ilmu yang ditancapkan di dalam kolbu kan gitu. Ya, ada mengatakan ilmu zahir, ada ilmu batin. Itu kira-kira itu Pak, kira-kira begitu. Jadi pahami ya. Jadi tetap kalau yang bagus ya kita berangkat, karena perintahnya berangkat. Ya, pinternya kan nggak diwajibkan pinternya itu. Jadi yang diwajibkan atau tolaknya, jadi kita berangkatnya gitu. Kalau di YouTube kan nggak berangkat, nah, itu bedanya. Kalau kita beli buku baca sendiri kan nggak berangkat, gitu. Jadi berangkat, ya terus memilih guru, gitu ya, mencari guru, itu yang utamanya begitu. Gitu ya. Kalau cerita manfaatnya ya tadi satu dipandang dari sisi syariat, dipandang dari sisi torekot, dipandang dari sisi hakikat. Itu Pak, kira-kira ya. Monggo kalau mau di itu ada pahaman lain ya monggo. Ya, kita kan nggak untuk memvonis ini saat ini enggak lah. Ya. Enggak. Pak nanya Pak. Dari sudut pandang mana monggo. Ya. Hah? Ayo silakan. Ya buat isi waktu. Saya nanya dah. Mengapa sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh lebih baik dari dunia dan sisinya? Mengapa Sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh ya? ya Lebih baik dari dunia dan sisinya, kan ada apa gitu berkata gitu, hadis apa Bu? hadis? Hadis ya. Ya, jadi ada hadis bunyinya begini. Rok akani qabla subhi khairul laka minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat sebelum subuh yang kau lakukan itu lebih baik daripada dunia beserta isinya. Jelas. Bayangkan ya, orang lilir ya, bangun tidur ingat Allah kan, terus sholat 2 rakaat. Itu kalau diukur dengan dunia seisinya lebih baik itu. Karena apa? Konsekuensi daripada pernyataan walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu jauh lebih baik daripada dunia. Kamu bangun tidur harusnya mikirin dunia, kok malah ingat Allah, mikirin sholat itu loh. Harusnya kan sarapan sih, apa ngopi sih, boleh apa sih gitu loh. Ya kan? Kayak orang kebanyakan duit aja kan gitu. Kalau dinilai itu, tapi karena buktinya nggak ada, orang juga nggak tertarik kan Pak. Kembali ke tadi, kita sering menyampaikan itu, ini kan pola pikir ya, tapi nggak pernah bisa membuktikan kan. Ya, orang nggak pada tertarik kan, makanya orang pengajian nggak ada, karena begitu. Ukuran akhirat itu nggak bisa diukur. Makanya kalau cerita akhirat itu justru adanya di waktu malam sampai fajar.
Itu urusan akhirat sebetulnya. Kalau urusan dunia itu siang, dari pagi sampai malam sore gitu ya. Itu urusan dunia. Urusan dunia itu pagi sore. Ya kan siang malam gitu ya. Makanya kalau orang yang urusannya dunia biasanya nyebutnya, ini kan sekarang Rebu ya. Orang nyebutnya sampai Rebu malam. Karena dianggap malam ini masih Rebu. Jadi kalau orang akhirat malam Kemis sudah. Sudah malam Kemis. Malam. Kira-kira begitu. Nanya Pak ya. Ya, Ini fakta di kampung saya nih, di kampung saya. ya. Ini, Fakta di kampung. iya, ini di kampung. Ada seorang bos lah, Bos, punya bos. pabrik sabun nih, punya pabrik sabun. Dia berkorban dengan hartanya itu Pak. Iya. Dia itu sehingga warga itu ngikutin apa yang beliau katakan, saya ikut Bapak kalau Iya. Bapak, karena dia semua itu yang danain dia, mau Agustus mau apa kan, bisa ngumpulin orang banyak. Sedangkan Ustadz atau Kiai nggak bisa seperti itu Pak, ngomong Ya. tapi baik-baik aja tapi nggak bisa buktikan secara finansial itu. Ya itu kan fakta itu kan. Iya, Kiai atau Ustadz kalah Pak. Itu fakta itu yang Malah Kiai sama Ustadznya nurut sama dia juga malah ya. iya diundang dia sekalian itu. Betul. Ya, itu kayaknya bukan di kampung jenengan toh. Ya kan? Kayaknya di sini juga kayak begitu. Ya kan? Orang kaya kok dermawan itu lebih ditaati. Kenapa? Bisa membuktikan. Sementara Kiai, Ustadz kok belum kaya? Wah, jangan ngarep dah. Kenapa? Janjinya nggak pernah ada buktinya, tapi dalilnya memang hafal. Tapi nggak pernah menunjukkan bukti. Nah ini yang saya maksudkan. Pola pikir itu menentukan cara kerja. Kalau pola pikir kita memaksa orang, ya kan dengan cara mengkafirkan orang dengan mengajukan dalil-dalil, nggak berhasil. Orang itu nggak takut kok sama Tuhan itu. Takut sama majikan. Maestri itu ya. Sama Tuhan nggak takut. Ya kan? Kok diancam-ancam? Orang wedi wong kayak gitu, Pak. Dengan dibacain Al-Quran, ancaman ini, ya kan kok dijanjikan dua hadis ini. Terus bukti ini rano, Ustadz Aisyah ngono. Dan emang ngono mau Ustadz dhisik ngono kan. Itu masalahnya. Di mana-mana orang kaya lebih dipatuhi. Karena apa? Dia bisa membuktikan. Kerjakan ini, nanti tak bayar sekian, itu dibuktikan. Nah, kita kerjakan ini nanti masuk surga, itu nggak bisa bukti. Nantinya itu terus sampai kapan itu mau sampai kita mati ya itu ke anak kita masih nanti, ke cucu kita masih nanti. Dan kita yang ngomong juga belum pernah gitu tahu surga itu. Ada masalah ya. Belum lagi pelipat gandaan. Ya kan? Ada lagi janji-janji kalau kamu ngamalin ini duit akan datang sendiri. Dia ngamalin berbulan-bulan ya tambah melarat, tambah susah jualan malah payung barang ngono ya. Gini betul. Tapi yang mau sugih enggak. Kamu karena sering begitu, besok-besok itu orang nggak nunggu itu malah ngarep-ngarep. Kok suwe ora ngundang-undang lu diharap-harap kok. Suwe ora diundang Pak Kalimi. Kok yang undang Pak Kalimi terus itu enggak peduli. Hujan gede sambil geledek pinjem payung sama tetangga kan Pak Kalimi yang ngundang. Kenapa? Dibuktikan nanti. Habis doa, habis asinan, habis tahlilan, bandungo dikai berkatnya enak kae plus oleh hadiah sarung ono amplope. Keren nggak? Sesuk ngarep-ngarepnya enggak? Loh, saya ini jadi kiai jadi ustadz ini.
kok dikandani malam hari ini ngajinya libur karena ustadznya lagi ada acara di luar. Itu jawabannya yes, bro. Bro, kok ustadznya nggak datang? Ya enggak. Nah ini kan fakta dalam kehidupan. Nah, makanya pola pikir ini yang harus dirubah untuk menentukan cara kerja kita dalam berdakwah. Dan ini perlu kebersamaan. Inilah perlunya ada jamiah, ada jamaah. Cuman masalahnya orang nggak paham. Dia nggak berjamiah, terus merasa berjamiah, tapi nggak paham dengan jamiah. Tapi dia juga nggak akan melakukan konsekuensi sebagai jamiah. Jamiah itu udah ada imam, ada amir. Ketika ada imam, jamaah itu samina wa ata'na terhadap segala kebijakan imamnya selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, selama tidak bertentangan dengan Allah dan Rasulnya. Sekarang kan enggak. Contoh ketika di kita ini kita punya komunitas jamiah, ya. Ketika saya membuat kita mau begini, ada giroh jamiah? Tidak ada. Saya mencoba, bukan mencoba, bahkan sudah kan. Saya sudah mendirikan yayasan, terbentuk yayasan. Ini contoh ya, contoh. Ini hanya contoh aja, daripada kita ngomongin orang, ya kita jadi ngomongin rumah tangga kita sendiri. Ya. Saya mendirikan jamiah, apa? Yayasan. Kemudian kita adakan musyawarah rapat bersama, ya kan? Jamiah dan jamaah yang ada. Sepakati harus dibentuk adanya setelah kepengurusan, ya setelah pendiri ya Pak, ada pembina, ada penasehat, pengawas, kemudian ada pengurus, ya pengurus. Kemudian pengurus ini kan dalam hasil musyawarah harus membuat suatu bidang-bidang yang akan ikut membantu suksesnya, keberhasilan, tujuan didirikannya yayasan. Gitu kan ya, kira-kira ya. Ini kan ada jamnya ya. Kemudian membuat bidang. Di antaranya ada bidang dakwah, ada bidang tarbiyah, ya, bidang dakwah, bidang pendidikan ya. Tarbiyah itu pendidikan, bidang peribadatan, ada sosial kemasyarakatan, ada bidang seni dan budaya, ada bidang kamtib, keamanan dan ketertiban, terus ada bidang kemarin apa namanya ya, publikasi dan dokumentasi. Artinya semua kegiatan yang ada di yayasan itu didokumentasikan dan dipublikasikan, ya kan? Ini kemudian ada bidang yang usulan itu juga master ya kan, master yang usul itu orang S2 lah, ya orang punya titel yang usul supaya di yayasan ini ada bidang usaha dan pengembangan ekonomi, ya kan? Alhamdulillah ya. Bidang dakwah udah jalan. Memang sebelum berdiri yayasan kita sudah bergerak di bidang dakwah. Tarbiyah udah jalan. Sebelum ada yayasan Padepokan memang gerakannya aja harokah dakwah buat tarbiyah, itu udah jelas, inti itu sudah jalan. Ini peribadatan alhamdulillah jalan peribadatan. Kita punya masjid sekarang, ya kan? Kita punya masjid, kita punya jamiah. Ada masjid, ada pasujudan kan? Ada tempat sholat gitu. Itu masalah peribadatan. Lengkaplah kita, boleh dibilang lengkaplah. Tinggal tergantung yang mau ibadah. Mau ibadah apa? Terus apa yang nggak terlayani? Kebekasan kita ada, manakiban kita ada, istighosah ada, tawaduhan kita ada, dzikrul kamilah kita ada, semaan Quran ada. Memfasilitasi orang-orang yang sudah bisa baca Quran untuk memperlancar bacaan dan memperbaiki bacaan. Itu ada di semaan Quran. Ada. Udah ada. Jadi dakwah ada, tarbiyah ada, peribadatan ada. Humas kita selalu bersosialisasi dengan masyarakat. Ya kan?
Masyarakat mana yang tidak terlayani di yayasan kita? Semua urusan masyarakat kita layani, baik masalah keagamaan maupun umum, ya kan? Humas jalan, seni dan budaya kita ada. Kita punya kentrung, kelompok bapak-bapak. Kita punya samroh, kelompok ibu-ibu. Bahkan sempat kita bersinergi ya dengan seni budaya dari luar yayasan. Ya, sehingga kita membentuk waktu itu mendirikan teater. Ya kan? Karena kebetulan kita bersinergi dengan sutradara, dengan komedian, dengan para artis-artis ya, artis-artis sinetron dari Sri Mulat, dari Ludruk yang ada di Anjungan Jawa Timur, Taman Mini Indah itu ada KLJ ya kan, Komunitas Ludruk Jakarta, ada Ludruk Marga Rukun yang waktu kumpul di sini, sepakat untuk membuat sebuah teater. Akhirnya kita adakan teater Sombo Langit, seni budaya jalan, ya kan, 5. Terus keamanan dan ketertiban udah disepakati ya, Pak Rotip, Pak Dahlan dan Pak Sugeng. Pak Sugeng yang aktif alhamdulillah. Berarti sudah ada ini. Kemudian bidang publikasi dan dokumentasi. Waktu itu yang dipermasalahkan IT. Ini yang megang harus ahli IT. Nah, ahli IT tidak ada yang nongol. Siapa yang menangani publikasi dan dokumentasi? Tetapi alhamdulillah sampai saat ini berjalan apa tidak? Ini dalam rangka publikasi. Ini dokumentasi. Apapun kegiatan di sini didokumentasikan dan sudah ribuan dokumentasi yang tersimpan dan sudah terpublikasi. Bahkan kalau kita hitung sekitar lebih kurang 50.000 yang sudah tahu tentang kita, artinya menonton. Tapi yang aktif 800 lebih. Kita memanfaatkan medsos untuk dakwah. Udah jalan dan boleh dibuktikan, boleh dicek. Nah, jalan ya. Kemudian ada yang ini adalah usulan ini usaha dan pengembangan ekonomi. Nah, di sini kan dakwah saya ada di dalamnya. Saya ada nggak di dalam bidang dakwah? Ada. Saya aktif di bidang dakwah, walaupun saya sebetulnya tidak perlu gitu-gitu. Ya kan? Kedua, tarbiyah. Saya ada di dalamnya. Kita ada KMA. Kegiatan KMA selalu saya yang isi. Ya kan? Bidang apa lagi? Peribadatan. Saya ada di dalamnya. Kemudian humas, saya ada di dalamnya. Kita banyak melayani masyarakat dan ujungnya nanti tertumpu kepada saya. Ya kan? Kalau Kamtib kan saya ikut di dalamnya. Saya piket setiap malam. Saya piket setiap malam di Kamtib. Ini fakta, Pak. Apa? Seni budaya. Saya di dalamnya seni budaya. Saya juga ada di Kentrung, saya juga ada di Samro. Oke, seni budaya ada. Terus publikasi dan dokumentasi. Walaupun IT-nya tidak ada, saya ada di dalamnya. Dan saya setelah ini saya bekerja. Bisa sampai 2 hari 2 malam saya nggak tidur. Karena apa? Dokumentasi numpuk, nggak terselesaikan. Kalau udah numpuk ini nggak sempat dikerjakan, nanti ada kegiatan lagi, ada dokumen baru. Ini numpuk di situ. Siapa yang kerjakan? Terus juga tiba-tiba lihat itu kok sekian banyaknya dokumen ini dari mana? Siapa yang mengerjakan? Ya, ini satu ya. Kemudian sampai di sini bagaimana dengan jamiah?
Nah ini perlu renungan. Bagaimana dengan Jamiah? Kan gitu ya. Oke lah, Jamiah sudah mendukung. Nyatanya berjalan. Nah, tinggal yang satu nih Pak. Bidang usaha dan pengembangan ekonomi. Saya dari dulu kan kita tidak punya kemampuan secara materi. Dan saya kita nggak punya modal. Kan nggak mungkin di sini kita harus majang es krim itu nggak mungkin. Rapatnya payu ya kan? Saya di Padepokan majang es krim misalnya, gak pakai payu. Aku majang parfum rapatnya payu. Majang tas itu ya kolo-kolo kan ada tas alat tulis itu ya kan? Ya kayak begitu jalannya. Parfum, kacamata, ya kan? Satu itu yang kita hanya mencoba merintis membuka, dan saya open, siapa aja boleh ngisi. Artinya boleh ikut jualan kan? Boleh. Mau itu silakan. Itu. Cuman kan nggak pakai jalan gitu Pak ya. Sehingga saya timbul pemikiran satu-satunya upaya yang bisa saya lakukan bersinergi dengan instansi lain, menjalin kerjasama, silaturahmi, cari input, cari solusi. Nah, kemarin saya coba, ya, ini saya udah itu dari hasil silaturahmi ada kesepakatan untuk menjalin kerjasama di bidang usaha dan pengembangan ekonomi. Ya, sekaligus informasi. Dan itu saya publikasikan ke Jamiah. Sebagai bentuk woro-woro. Bagaimana respon Jamiah? Ada. Ini renungan. Apa begitu cara orang berjamiah misalnya nih? Kita bukan mau nyari kesalahan, bukan. Ini kita evaluasi. Dan saya terlibat langsung loh.